Halo, perkenalkan nama saya Diki Amar, sering dipanggilnya Amar. Saya dari jurusan psikologi, dulu saya menjabat sebagai ketua inaugurasi Universitas Jenderal Ahmad Yani angkatan 2017. Perkenalkan, nama saya Rizky Arianto. Saya kemarin menjabat sebagai Ketua Pelaksana Inaugurasi Angkatan 2019 dan saya berasal dari jurusan Psikologi Angkatan 2019. Jadi waktu itu tuh saya interviewnya ngedadak ya, karena saya masih ragu antara mau ikutan atau enggak, dan itu udah hari terakhir pendaftaran. Jadi saya waktu itu ngechat kebetulan panitia rekruternya, katanya ya udah mau daftar aja gitu, cobain dulu aja. Dan saya itu langsung tanpa persiapan, dan saya langsung interview saat itu juga, dan lumayan tuh tanpa persiapan, jadi kayak biasa adanya aja gitu, dan alhamdulillahnya kepilih, nggak tahu kenapa tuh. Pertama kali di interview, jujur saya deg-degan karena saya di situ posisinya sebagai mahasiswa baru yang diinterview dengan 5-6 orang anggota BEM, khususnya Kementerian Orkesma dari BEM Univ gitu. Karena dulu anggapan saya orang-orang yang masuk BEM tuh orang-orang yang hebat, apalagi setingkat BEM Univ gitu. Mau nggak mau sih jadi ketua inaugurasi, karena yang dari di awal saya masih ragu antara ikutan atau enggak. Cuman melihat dulu saya di SMA-nya, saya adalah tipe orang yang jarang bersosialisasi dengan orang banyak, sehingga jadi saya lebih pendiam, pemalu gitu. Dan kebetulan saya masuk ke lingkungan baru di Unjani gitu, orang-orang baru. Saya ingin pengalaman baru juga, jadi saya ingin melatih nih public speaking saya. Dan alhamdulillahnya ketika sudah menjadi panitia, alhamdulillah tuh public speaking saya jadi lebih percaya diri untuk tampil di banyak orang. Oke. Kenapa mau jadi ketua pelaksana inaugurasi? Yang pertama, karena saya penasaran sama inaugurasi itu apa. Dari situ saya mulai mencari inaugurasi apa ke kating-kating. Setelah saya tahu ada open recruitment ketua pelaksana inaugurasi. Nah, setelah itu saya pun ingin memperbanyak relasi saya. Jadi saya tuh tidak berteman dengan hanya satu jurusan doang. Saya ingin berteman dengan lebih banyak orang di lingkungan Unjani. Dan saya tuh ingin belajar mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, khususnya poin ketiga, pengabdian masyarakat. Makanya di pra-eventnya saya mengadakan sosialisasi penyuluhan ke SMP dan SD di bisa disebut yang kurang terpantau sama pemerintah. Bagi waktunya, ya sebenarnya saya kalau misalkan disuruh pilih antara akademik sama kepanitiaan, saya lebih memilih akademik, karena saya ingat tujuan pertama saya masuk kuliah adalah untuk belajar, sehingga skala prioritas saya adalah akademik. Jadi ya kepanitiaan tapi tetap masih berlanjut dengan syarat. Jadi waktu itu saya membagi untuk bagian inaugurasi saya dari jam 7 pagi itu sampai jam 5 sore. Sebisa mungkin itu udah beres masalahnya. Kalau misalnya ada yang harus dilanjutin itu nanti besoknya. Jadi untuk dari jam 5 untuk malam itu untuk istirahat dan juga untuk belajar. Jadi saya membagi waktunya sebisa mungkin secara profesional. Jadi masih balance lagi. Cara saya membagi waktunya, saya membuat deadline pribadi untuk tugas-tugas dan untuk kegiatan inaugurasi. Jujur pertama kali saya sempat keteteran karena rapat yang tahu sendiri gitu ya, rapatnya bisa sampai subuh, sampai malam gitu. Nah, tapi dari situ saya belajar untuk memanajemen waktu antara kuliah dan inaugurasi itu. Walaupun saya harus mengurangi waktu jam tidur saya, tapi saya mendapatkan banyak pelajaran dari inaugurasi. Jadi kalau misalkan kesan, saya ngerasain ada manisnya, ada pahitnya. Semua saya rasain selama 1,5 bulan itu, karena selama 1,5 bulan itu banyak banget tekanan dari luar, ekspektasi luar. Jadi pasti banyak tekanan. Tapi saya fokus kepada tujuan saya untuk menyelesaikan ini.
Makanya ketika acara sudah berlangsung, acara puncak, waktu itu gestarnya 420, lagu pertama itu saya bukan seneng, saya nangis terharu karena melihat ternyata perjuangan kita sebagai panitia inaugurasi itu terbayar gitu, udah kayak beres, seenggaknya bisa lega sih. Kesan keseluruhan. Yang pertama, saya bersyukur punya anggota-anggota yang bekerja sangat maksimal buat inaugurasi. Terus saya mengenal benar-benar banyak banget orang-orang di Unjani gitu. Bahkan setiap kepala ormawa di Unjani pun banyak yang saya kenal. Nah dari situ saya kayak enak banget gitu sharing-sharing dengan ketua-ketua ormawa, terus sharing-sharing dengan teman-teman, dan asik aja gitu. Pesannya adalah untuk ketua-ketua selanjutnya adalah ketika kalian memiliki tujuan, tentunya tujuan di inaugurasi, pastikan itu adalah tujuan bersama, bukan tujuan pribadi sebagai ketua. Karena apa? Karena kita ini bekerja dalam tim. Tentunya harus bisa membagi pekerjaan dengan orang-orang banyak. Karena itu bisa memperingan pekerjaan, meringankan beban seperti itu. Jadi sarannya kalau misalnya udah fokus sama tujuan, fokus itu sama tujuan tersebut, konsisten. Jika ada masalah-masalah kecil yang tidak nyambung sama tujuan awal, udah singkirkan aja. Kalian fokus sama tujuan yang udah kalian buat bersama-sama. Yang pertama harus bener dulu, bukan bener ya gimana? Jadi kayak dia tuh harus yakin dulu di diri sendirinya bahwa dia mau mencalonkan diri sebagai ketua inaugurasi. Karena menurut saya pressure atau tekanan di inaugurasi itu, terutama ketua pelaksana yang di tingkat UNIF itu sangat besar. Dan yang kedua, tanggung jawab. Dia harus benar-benar tanggung jawab dari awal sampai akhir untuk menjalankan ketua inaugurasi, untuk ya sebagai ketua inaugurasi. Karena menurut saya sebuah kegagalan itu salahnya ketua pelaksana karena dia sebagai otak. Kalau misalnya keberhasilan inaugurasi itu adalah keberhasilan semua anggota, karena dia berhasil untuk mengarahkan semua anggotanya sehingga tercapainya kesuksesan inaugurasi. Mantap. Kayak cacing. Ya? Cacing juga nggak kayak di kamera. Gaya anjing kayak.